Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastim Hasari dengan NIM 204113022 dari Ilmu Kelautan kelas A. Dengan asisten dosen Rizky Oktayama, hari Senin, sesi 2, jam 10. Materi 1. Pengukuran kualitas air. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian yang dilakukan terhadap parameter kualitas air meliputi parameter fisika, kimia, dan biologi. Kali ini kita akan menggunakan parameter fisika. Yang diuji pada parameter fisika yaitu sebagai berikut. Suhu, kecerahan, kekeruhan, kedalaman, dan kecepatan arus. Yang pertama, kita akan menguji suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan alat berupa termometer air dengan langkah pengukuran sebagai berikut. Pertama, yaitu dengan mencelupkan termometer ke dalam perairan. Termometer diikat pada bagian pangkal, bukan ujung bagian raksa. Kemudian termometer digantung pada permukaan perairan beberapa menit dan suhu dibaca setelah termometer menunjukkan angka konstan. Selanjutnya, kecerahan. Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual. Pengukuran kecerahan dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang disebut pinggan seci. Berikut langkah dan alat yang diperlukan. Pinggan seci, kemudian masukkan pinggan seci ke dalam perairan sehingga tidak terlihat lagi. Ini dinamakan jarak. Kemudian tarik kembali pinggan seci sampai terlihat. Kemudian diberi tanda. Kemudian nilai yang telah diperoleh, yakni nilai jarak tampak, dijumlahkan dengan jarak hilang dan dibagi dua. Hasil pengukuran kedua nilai jarak tersebut merupakan nilai kecerahan yang dinyatakan dalam satuan cm. Kekeruhan. Kekeruhan adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air baku dengan skala NTU. Kekeruhan dinyatakan dalam satuan unit turbiditas. Untuk mengukur kekeruhan, kita menggunakan alat yang bernama turbidimeter. Adapun prosedur pengukuran kekeruhan yaitu masukkan sampel air ke dalam kavet dan dilap dengan tisu. Bandingkan sampel dengan larutan standar yang mendekati warna air sampel. Tekan tombol on pada turbidimeter yang telah dikalibrasi. Masukkan kavet ke dalam turbidimeter dan menekan tombol red hingga muncul tulisan SIP dan tunggu selama 25 detik. Selanjutnya, nilai kekeruhan akan terlihat pada layar dan catat hasil tersebut. Keluarkan kavet turbidimeter dan tekan tombol off. Selanjutnya yaitu kedalaman. Kedalaman suatu perairan sangat menentukan berapa besar penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. Alat yang diperlukan untuk mengukur kedalaman. Pertama yaitu pemberat. Selanjutnya yang diperlukan yaitu meteran untuk mengukur kedalaman air tersebut. Langkah untuk mengukur kedalaman perairan adalah sebagai berikut. Pertama, jatuhkan pemberat ke dalam perairan sehingga menyentuh dasar. Setelah menyentuh dasar,
Pemberat diangkat dan ditandai terlebih dahulu. Tali yang sudah ditandai tersebut diukur dengan menggunakan meteran. Kecepatan arus. Arus merupakan suatu gerakan air yang mengakibatkan perpindahan horizontal dan vertikal massa air. Arus sangat dipengaruhi oleh sifat air itu sendiri, gravitasi bumi, keadaan dasar perairan, dan gerakan rotasi bumi. Arus merupakan faktor pembatas yang mempunyai peranan sangat penting dalam perairan, karena mempengaruhi distribusi organisme, gas larut, dan mineral yang terdapat di dalam air. Kecepatan arus air dapat diukur dengan alat yang bernama flow meter dan dapat juga diukur dengan secara manual. Dengan cara manual dapat dilakukan dengan seperti membuat dua titik. Terus benda A berpindah ke benda B dengan mengikuti arus. Dihitung berapa lama benda A berpindah ke tempat B dengan mengikuti arus dengan menggunakan stopwatch. Rumus kecepatan arus yaitu jarak tempuh dalam 1 meter dibagi waktu dalam detik dikali 1,25. Kenapa dikali 1,25? Yaitu karena kecepatan air 1,25 kali lebih cepat dari kecepatan benda di atasnya. Selanjutnya yaitu menggunakan parameter kimia. Yang pertama yaitu pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki suatu larutan. Pengukuran pH dengan menggunakan indikator pH adalah sebagai berikut. Mengambil kertas lakmus yang terdapat di dalam kotak pH, kemudian dicelupkan ke dalam perairan. Tunggu beberapa saat. Selanjutnya, kertas yang telah dicelupkan tersebut dibandingkan dengan warna yang pada kotak standar indikator pH, lalu dicatat. Oksigen terlarut. Oksigen terlarut adalah jumlah gas oksigen yang terlarut di dalam air. Adapun prosedur kerja pengamatan oksigen terlarut adalah masukkan air sampel ke dalam botol BOD tanpa gelembung udara. Kemudian tutup botol BOD saat masih dalam air agar udara tidak masuk ke dalam botol. Tambahkan 2 ml larutan MnSO4 dan 2 ml NaOH. Hingga terbentuk endapan coklat. Selanjutnya tambahkan larutan H2SO4 sebanyak 4 ml hingga endapan berubah menjadi warna kuning. Lalu pindahkan larutan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Kemudian tambahkan 1-2 tetes amilum hingga berbentuk warna biru atau gelap. Selanjutnya titrasi dengan menggunakan buret yang telah berisi Na-tiosulfat 0,025 N hingga berubah menjadi bening atau jernih. Kemudian cetak mLNA tiosulfat yang terpakai dan masukkan ke dalam rumus berikut. Rumus oksigen terlarut. Karbon dioksida bebas. Karbon dioksida adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Prosedur pengukuran karbon dioksida dapat dilakukan sebagai berikut. Masukkan air sampel ke dalam Erlenmeyer dengan hati-hati. Sedapat mungkin kurangi pengaruh aerasi.
Tambahkan 2-3 titis indikator petalin. Jika tidak ada perubahan warna, maka dilakukan titrasi dengan menggunakan baret yang telah berisi larutan Na2CO3. Kemudian catat mililiter titrasi larutan Na2CO3 yang telah digunakan dan masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Jadi itulah pengukuran kualitas air dengan parameter fisika dan kimia. Modul 2, plankton dan perifiton. Plankton adalah organisme irenik yang hidupnya mengapung atau melayang di dalam air, dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Secara umum, plankton terbagi dua, yakni fitoplankton dan zooplankton. Pengambilan sampel plankton dilakukan di lapangan dengan alat dan prosedur kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu plankton net, lugol, dan ember. Pertama, kalibrasi plankton net dengan menyemprotkan Aquades ke seluruh permukaan plankton net. Mengambil air sampel dengan menggunakan ember dan disaring menggunakan plankton net. Proses ini dilakukan sebanyak 5 kali. Pindahkan sampel yang telah disaring ke dalam botol sampel dan awetkan dengan larutan lugol. Selanjutnya, perifiton. Perifiton adalah organisme yang menempel pada substrat dan tidak melakukan penetrasi ke dalam substrat tersebut. Adapun prosedur pengambilan perifiton melalui beberapa langkah, yakni: pertama, sampel perifiton diambil dari permukaan substrat seperti batu, kayu, dan tumbuhan yang telah ditetapkan luasannya. Selanjutnya dilakukan pengirikan dan disemprot dengan Aquades. Setelah melakukan pengirikan, hasil pengirikan tersebut ditambahkan dengan lugol beberapa tetes. Selanjutnya yaitu melakukan pengamatan di laboratorium terhadap sampel perifiton non plankton. Alat-alat yang akan digunakan yaitu mikroskop binokuler, objek glass, cover glass, pipet tetes, tisu gulung, air sampel, dan Aquades. Prosedurnya yaitu sebagai berikut. Sampel plankton dihomogenkan dengan cara mengocok sampel hingga merata. Selanjutnya, kalibrasi objek glass dan cover glass dengan menggunakan Aquades dan dilap dengan tisu. Sampel plankton diambil dengan menggunakan pipet tetes lalu diteteskan pada objek glass sebanyak 1 tetes. Tutup objek glass dengan cover glass dengan kepinggiran 400 derajat dan diamati di bawah mikroskop. Atur perbesaran lensa di mikroskop hingga terlihat jelas. Identifikasi jenis organisme dengan mencocokkan gambar pada buku identifikasi dan menghitung jumlah jenis organisme yang diperoleh. Demikianlah pengamatan plankton dan perifiton yang termasuk dalam pengukuran kualitas air dalam pengukuran biologi.
Modul 3, bentos dan nekton. Bentos adalah organisme dasar perairan, baik berupa hewan maupun tumbuhan, yang hidup di permukaan dasar maupun di dalam dasar perairan. Berdasarkan kebiasaan hidupnya, organisme bentos dapat dikelompokkan menjadi infauna, yaitu organisme bentos yang hidup menetap di dalam sedimen atau substrat. Epifauna, yaitu organisme bentos yang hidupnya di permukaan sedimen atau substrat. Prosedur pengambilan sampel bentos yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu pipa paralon, plastik untuk meletakkan sampel. Prosedur kerjanya yaitu dengan memasukkan paralon ke dalam perairan hingga menyentuh dasar, lalu mengambil sampel tersebut dengan paralon yang telah ditutup lubang yang satunya. Sampel yang telah diambil dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberi label. Untuk mengawetkan sampel digunakan larutan formalin 10%. Sedangkan pengamatan bentos di laboratorium dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, menyaring sampel dengan menggunakan saringan bentos. Kedua, meletakkan sampel yang telah disaring pada cawan Petri. 3. Mengamati sampel bentos di bawah mikroskop. 4. Melakukan identifikasi sampel dengan menggunakan buku identifikasi. Selanjutnya, mendokumentasikan serta menghitung jenis yang diperoleh dan melakukan perhitungan kelimpahan jenis bentos dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu nekton. Nekton adalah kelompok hewan air yang termasuk ke dalam kelas spesies. Dikenal sebagai finfish, bertulang punggung, bergerak dengan sirip, bernafas dengan insang, dan mempunyai suhu tubuh relatif sama dengan suhu habitatnya. Pengambilan sampel nekton dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Dengan menggunakan tangguk, kita menangkap nekton di permukaan air. Setelah mendapatkan nekton, kita memasukkannya ke dalam plastik sampel. Ikan yang tertangkap atau nekton dimasukkan ke dalam kantong dan diberi label serta diawetkan dengan larutan formalin 5-10%. Melakukan identifikasi serta menghitung kelimpahan ikan. Modul 4, struktur komunitas tumbuhan atau riparian. Struktur komunitas adalah konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya dalam suatu komunitas. Sedangkan riparian adalah tumbuhan yang berupa pepohonan, rumputan, dan semak-semak atau campuran berbagai bentuk dan jenis vegetasi yang ditanam sepanjang tepi kiri dan kanan sungai. Kita akan menggunakan metode kuadrat dengan menggunakan peta kuadran. Yaitu kita membuat peta kuadrat dengan panjang 1 meter kali 1 meter. Setelah membuat peta kuadran, kita mengidentifikasi apa saja tanaman dan tumbuhan yang terdapat di dalamnya. Dan ini adalah tanaman yang saya dapatkan dari peta kuadran yang telah dibuat. Sedangkan prosedur kerja metode titik dapat dilakukan melalui cara: pertama, menentukan titik sampling; kedua, meletakkan jarum titik pada komunitas rumputan; ketiga, mengidentifikasi jenis tumbuhan dan menghitung jumlah jenis yang tertusuk jarum; keempat, mendokumentasikan jenis yang diperoleh; kelima, menghitung kerapatan jenis, dominasi, frekuensi, dan indeks nilai penting. Modul 5, biomasa hutan mangrove. Mangrove adalah segala jenis tumbuhan yang hidup di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut.
Tumpukan dedaunan kering, rantingan, dan berbagai sisa vegetasi lainnya di atas tanah disebut juga dengan serasah. Untuk mengetahui produksi serasah mangrove, kita menggunakan metode kotak serta beberapa alat dan prosedur sebagai berikut. Kita menggunakan kotak kosong dan diletakkan di bawah pohon dan tunggu selama 14 hari. Setelah 14 hari, serasah yang sudah tertampung dibawa ke laboratorium untuk disortir. Setelah itu, serasah di oven selama 24 jam dengan suhu 80 derajat Celcius. Setelah serasah selesai di oven, serasah ditimbang dengan timbangan Sartorius dan dicatat beratnya. Menghitung berat kering serasah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Demikianlah video saya tentang praktikum ekologi perairan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.